Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak yang soleh dan solehah, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Ta'ala. Anak-anak, sekarang kalian akan mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 pelajaran ke-9. Sebelum pelajaran dimulai, marilah terlebih dahulu kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pada pelajaran kali ini, anak-anak akan mempelajari dengan materi ayo berinfak dan bersedekah. Tujuan pembelajaran peserta didik dapat 1. Menjalankan kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam. 2. Menunjukkan sikap peduli sebagai implementasi dari pemahaman hikmah, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. 3. Memahami hikmah, infak, dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. 4. Menunjukkan hikmah infak dan sedekah sebagai implementasi dari rukun Islam. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran yang akan kalian dapatkan setelah mempelajari pelajaran ini. Baiklah, coba kalian cermati gambar berikut. Pada gambar ini menunjukkan suasana menyantuni anak yatim. Ya, mungkin di antara kalian di rumah atau di dekat rumah atau di tangga ada anak yatim atau yatim piatu, maka hendaknya disantuni atau diberi bantuan. Pada pelajaran kali ini, ayo berinfak dan bersedekah. Yang akan dipelajari nanti adalah makna berinfak dan bersedekah, kemudian hikmah berinfak dan bersedekah. Coba amati gambar berikut. Ya, di sini ada 2 gambar yang menunjukkan atau menggambarkan ustazah yang memberi kue pada acara 17 Agustus. Coba kamu simak. Ustazah ini kue anak-anak, marilah kita amati gambar berikut. Gambar yang menunjukkan tentang bantuan untuk perayaan Hari Kemerdekaan. Ada seorang ustazah dan 2 anak berbicara. Ustazah Maya juga bawa pisang untuk acara 17 Agustus. Ustazah, ini kue untuk acara 17 Agustus.
Ustazah bilang, terima kasih ya anak-anak. Ya. Kemudian gambar yang kedua menunjukkan tentang memberi bantuan kepada panitia pembangunan masjid. Pak Haji, saya mau berinfak untuk pembangunan masjid ini. Mohon Bapak menerimanya. Lah, dari kedua gambar ini menunjukkan bahwasanya memberi sesuatu kepada orang atau kepada lembaga itu merupakan salah satu dari cara berinfak. Baiklah anak-anak, coba kalau kita cermati gambar ini, ya, mari kita cermati. Gambar yang pertama menunjukkan seseorang memberi sedekah kepada kaum duafa, kaum yang kurang mampu. Kemudian gambar yang kedua adalah anak-anak yang bersepakat untuk membantu temannya yang bernama Ali. Nah, ini kesepakatan yang baik sekali, bisa kalian contoh. Kalau ada temannya yang butuh pertolongan, maka kalian bisa membantunya. Kalau sendiri kurang mampu atau sendiri kurang, dirasa masih kurang, maka bisa mengajak teman-temannya untuk bisa membantu temannya yang kekurangan. Baiklah anak-anak, makna dari infak dan sedekah. Berinfak dan bersedekah dapat dilakukan kapan saja dan dapat mempergunakan uang atau barang. Untuk lebih paham lagi, marilah kita cermati pengertian infak dan sedekah. Kata infak diambil dari akar kata nafaqah yang berarti keluar. Sementara dalam kamus Arab Al-Azhar, kata infak berarti bersedekah tidak hanya berupa harta benda, tetapi bisa berupa jasa dan tindakan. Misalnya tersenyum kepada sahabat atau gurumu adalah sedekah. Atau jika di dekat rumahmu ada masjid yang sedang dibangun, ternyata kamu tidak bisa menyumbang uang barang, kamu bisa juga bersedekah dengan tenaga, ikut bergotong royong membangun masjid. Untuk lebih memahami makna infak dan sedekah, cermatilah perbedaan keduanya berikut. Infak, kata infak mengandung pengertian pemberian yang bersifat materi, yaitu harta atau benda yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Sedekah, sedekah memiliki arti lebih luas dari infak, yaitu pemberian barang atau jasa yang bersifat materi atau non materi. Contoh yang non materi yaitu memberi jasa, mengajarkan ilmu pengetahuan, memberi nasihat, senyuman, dan mendoakan orang lain. Jadi anak-anak, antara infak dan sedekah itu mempunyai pengertian yang lebih luas. Sedekah, jadi kalau infak itu pemberiannya berupa materi, ya, harta atau benda. Tapi kalau sedekah
pemberiannya materi dan juga bisa non materi. Anak-anak yang soleh dan solehah, berinfak dan bersedekah adalah wujud dari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berinfak dan bersedekah adalah perbuatan sunnah. Berinfak dan bersedekah harus dilaksanakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang diberi bantuan, hendaknya bantuan digunakan untuk keperluan yang baik dan tidak melanggar syariat Islam. Anak-anak, untuk materi berikutnya tentang hikmah bersedekah dan berinfak. Coba kita cermati satu kisah ini dengan judul Suara dari Angkasa. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dikisahkan sebagai berikut. Pada suatu ketika, seorang laki-laki berada di sebuah tanah lapang yang sunyi. Dia mendengar suara di angkasa. Berilah air kepada si fulan. Awan itu pun bergerak lalu mencurahkan airnya di satu bidang tanah yang berbatu hitam. Ternyata saluran air dari beberapa buah jalan air yang ada telah menampung air tersebut seluruhnya. Dia laki-laki itu pun mengikuti air itu mengalir. Ternyata dia sampai kepada seorang pria yang berdiri di kebunnya sedang mengubah aliran air dengan cangkulnya. Wahai hamba Allah, siapa namamu? Tanya laki-laki tadi kepada petani yang sedang memegang cangkul. Nama saya Fulan, jawab petani. Dia menyebutkan nama yang tadinya didengar oleh lelaki dari angkasa. Wahai hamba Allah, mengapa Anda menanyakan nama saya? Tanya petani. Sebetulnya saya tadi mendengar suara di awan yang airnya baru saja turun dan mengatakan, berilah air pada kebun si fulan, menyebut nama Anda. Apakah yang Anda perbuat dengan kebun ini? Laki-laki tadi memberi penjelasan. Baiklah, kalau Anda mengatakan demikian, sebetulnya saya selalu memperhatikan apa yang keluar dari kebun ini. Lalu saya menyedekahkan sepertiganya untuk orang miskin, peminta-minta, dan para perantau atau ibnu sabil. Sepertiga berikutnya saya makan bersama keluarga saya, dan sepertiga lagi saya kembalikan untuk bercocok tanam. Anak-anak, mencermati kisah dalam hadis di atas, betapa menakjubkan orang yang memberi infak dan sedekah, terutama bersedekah kepada fakir miskin, pejuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penjelasan selanjutnya dinyatakan bahwa suara dari angkasa adalah suara malaikat yang menggiring awan agar bergeser ke arah perkebunan petani yang berinfak dan bersedekah. Setelah
berada di atas perkebunan petani tersebut, awan berubah menjadi hujan yang mengaliri tanah-tanah perkebunan. Untuk lebih jelasnya, marilah kita simak beberapa hikmah berinfak dan bersedekah berikut ini. A. Orang yang bersedekah akan dimudahkan Allah dalam usahanya mencari rezeki. B. Bersedekah sebagai wujud rasa syukur akan nikmat yang Allah berikan. C. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambah rezeki orang yang berinfak dan bersedekah. D. Allah akan memperhatikan, menjaga orang yang berinfak dan bersedekah serta tidak menyia-nyiakan atau membiarkannya. E. Malaikat akan mendoakan kebaikan orang yang gemar bersedekah. F. Hati orang yang berinfak dan bersedekah tenang, tentram, jauh dari kegelisahan, stres, dan penyakit kejiwaan yang lain. G. Orang yang berinfak dan bersedekah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda sebagai berikut: apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat bagi manusia, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari penjelasan tersebut anak-anak, ya mudah-mudahan kalian bisa paham tentang hikmah dari sedekah, berinfak dan bersedekah, dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang mendoakan. Untuk yang hikmah yang orang yang bersedekah dan berinfak akan dihapus sebagian dari dosanya, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 271. Marilah kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In tubdu shadaqati fa ni'amma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuha fuqara'a fa huwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Anak-anak, jika kita memperlihatkan infak itu atau berinfak itu dan juga bersedekah dengan niat akan ditiru orang lain, tindakan itu baik. Di samping itu, orang yang berinfak dan bersedekah berarti menanami ladang kebaikan yang akan ia panen nanti di akhirat. Bahkan sedekah jariah yang kita berikan kepada orang yang membutuhkan, pahalanya tidak terputus sampai kapanpun.
Anak-anak, demikianlah untuk pembelajaran kali ini yang berkaitan dengan materi berinfak dan bersedekah. Untuk selanjutnya silahkan dipahami juga materi tersebut dengan membaca rangkuman berikut, ya, rangkuman dari materi yang telah Pak Guru jelaskan, ya. Ini ada beberapa rangkuman sebagai catatan singkat. Ya, kita bisa ketahui. Yang pertama, kata infak berarti perihal menafkahkan atau membelanjakan. Makna berinfak adalah mengeluarkan sesuatu harta sesuai dengan kemampuannya. Kemudian kalau dua, sedekah berasal dari kata sodako, berarti sesuatu yang benar dan jujur. Silakan nanti dipelajari untuk rangkumannya. Untuk sambungannya ini hikmah berinfak dan bersedekah. Baiklah anak-anak, untuk pelajaran kali ini saya cukupkan sekian. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.